Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu kelas 10 SMA Negeri 1 Pringsewu. Pada pertemuan ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Lalu ada apa saja sih keanekaragaman hayati itu? Yaudah yuk kita cek penjelasan berikut ini. Keanekaragaman hayati. Apa saja sih yang akan kita pelajari di dalamnya? Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertiannya, tingkatannya, tipe ekosistem, keanekaragaman hayati di Indonesia, konservasi, penyebab hilangnya keanekaragaman, dan klasifikasi makhluk hidup. Banyak sekali ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Apa itu keanekaragaman hayati? Itu adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber meliputi daratan, lautan, dan ekosistem di dalamnya, yaitu meliputi hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya, ada berapa macam tingkat keanekaragaman? Ada 3. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen itu masih dalam satu spesies. Misalnya, ibu ambil contoh untuk mangga. Nah, misalnya kalian sudah pernah mengetahui tentang mangga gadung, mangga gincu, mangga golek, mangga apel, dan mangga yang lainnya. Nah, meskipun mangga itu berbeda-beda, baik bentuk maupun rasanya, tapi semua mangga itu masih dalam satu spesies, yaitu spesies Mangifera indica. Sementara itu, pada keanekaragaman spesies, dia masih satu famili tetapi beda spesies. Misalnya pada kelapa, pada aren, pada kelapa sawit, dan juga pinang. Nah, mereka memiliki nama ilmiah yang berbeda, meskipun memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Setelah itu, untuk keanekaragaman ekosistem juga memiliki ekosistem yang berbeda, misalnya untuk gurun, padang rumput, taiga, hutan gugur, dan sebagainya. Kita lanjut untuk tipe ekosistem. Secara umum, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem perairan atau akuatik dan ekosistem darat atau terestrial. Oke, lebih lanjut lagi akan kita bahas. Yang pertama, ekosistem akuatik dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Contohnya yaitu sungai yang air tawar dan ekosistem terumbu karang untuk yang air laut. Lebih lanjut lagi, kita akan masuk ke ekosistem air tawar itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, ekosistem air tawar itu ciri-cirinya memiliki kadar garam yang rendah, makanya dia tidak asin. Kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Misalnya iklimnya saat musim hujan, dia akan cenderung lebih banyak airnya. Kalau kemarau, dia akan surut. Sementara itu, penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu kurang. Ada beberapa yang tidak mendapat cahaya matahari. Nah, ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu yang pertama zona litoral. Zona litoral itu mulai dari ini ya, batas air sampai dengan wilayah di mana air itu bisa mencapai dasar. Nah, seperti ini, zona litoral. Sementara zona limnetik itu batas dari zona litoral ke suatu yang tak terhingga sampai kedalaman yang bisa ditembus oleh cahaya matahari. Sementara untuk zona profundal itu pada kedalaman yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Makanya disebut juga sebagai zona afotik. Setelah itu ada ekosistem air laut. Seperti apa sih? Ciri-cirinya hampir kebalikannya dari ekosistem air tawar, yaitu punya kadar garamnya yang tinggi, makanya asin. Setelah itu dia tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Antara laut yang satu dengan yang lain saling terhubung, misalnya antar samudra begitu. Kemudian terdapat variasi suhu yang lumayan, yang disebut sebagai termoklin di sini ya. Setelah itu terdapat arus laut, misalnya di segitiga Bermuda, itu kan arusnya besar ya. Nah, ini ada zona litoral di atas, kemudian ada zona neritik di sini, kemudian batial di bawahnya, dan zona abisal yang paling bawah. Setelah itu ada contoh ekosistem laut. Yang pertama ekosistem laut dalam. Di ekosistem laut dalam itu terdapat di palung laut, di mana dia itu sangat gelap dan tanpa cahaya. Sementara itu untuk ekosistem terumbu karang itu ada di laut dangkal dan jernih.
Untuk ekosistem estuari merupakan percampuran antara air laut dan air sungai. Biasanya dia disebut sebagai ekosistem air payau, misalnya di ikan bandeng. Ekosistem pantai pasir. Ekosistem ini biasanya yang paling kalian suka ini, terdiri dari atas hamparan pasir. Hewannya misalnya kepiting dan juga burung. Nah, untuk ekosistem pantai batu mirip seperti ekosistem pantai pasir. Namun bedanya, substratnya terdiri dari bongkahan batu, misalnya hewannya ada siput, kerang, dan juga kepiting. Setelah itu ada ekosistem darat atau terestrial. Di ekosistem darat itu, misalnya ada hutan hujan tropis. Ini di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di situ pohonnya biasanya besar-besar karena curah hujannya yang tinggi. Terdapat di daerah tropis. Setelah itu ada padang rumput. Di sini terdiri atas hamparan rumput yang sangat luas. Dan hewan-hewannya biasanya hewan herbivora dan juga konsumen tingkat 1. Setelah itu ada sabana atau ada yang menyebutnya sebagai savana. Mirip seperti padang rumput tetapi ditumbuhi oleh pohon-pohon seperti ini. Hewannya pun juga mirip. Ada singa, zebra, kijang, macan tutul. Setelah itu ada ekosistem darat atau terestrial. Di sini ada ekosistem gurun di mana curah hujannya sangat jarang dan juga dia sangat tandus. Kemudian setelah itu ada hutan gugur. Ini nih yang biasanya kelihatan sangat romantis. Hutan ini berada di negara 4 musim. Pohon ini akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan saat kondisi tidak menguntungkan. Setelah itu ada taiga. Nah, di taiga itu memiliki pohon yang bentuknya seperti jarum daunnya. Nah, daun jarum itu disebut sebagai konifer. Biasanya terdapat di daerah subtropis dan kutub. Setelah itu ada yang terakhir itu ekosistem tundra atau padang lumut. Nah, di tundra itu dia curah hujannya lumayan bagus. Dia termasuk ekosistem yang paling dingin karena jarang terdapat cahaya matahari yang masuk. Setelah itu, kita akan berbicara mengenai penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia, meliputi penyebaran flora dan penyebaran fauna. Nah, penyebaran flora ada dataran Sunda dan dataran Sahul. Dataran Sunda itu di wilayah Indonesia bagian barat. Yang terkenal di sini ada kantung semar dan juga pohon keruing untuk bangunan. Sementara itu di dataran Sahul, Indonesia bagian timur, misalnya yang terkenal ada sahu dan juga pala. Setelah itu, untuk penyebaran fauna terbagi menjadi 3 daerah, yaitu Indonesia bagian barat, peralihan, dan juga timur. Di Indonesia bagian barat, biasanya hewannya itu besar-besar, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Dipisahkan oleh garis Weber, hewannya misalnya ada gajah, harimau, dan macan tutul. Sementara di wilayah peralihan memiliki ciri yang mirip seperti Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Misalnya ada anoa, komodo, kuskus, dan babi rusa. Untuk bagian timur, biasanya terdiri dari hewan-hewan yang memiliki corak yang warnanya sangat unik gitu ya, cerah. Dan juga hewan berkantung seperti ini. Misalnya kanguru, walabi, burung kasuari, kakatua, dan sebagainya. Merak misalnya. Kemudian apa saja sih manfaat dari keanekaragaman hayati? Nah, tentu keanekaragaman hayati punya banyak sekali manfaatnya. Misalnya untuk pangan yang sering kita makan ya, padi, dan juga untuk lauk pauk, susu, telur, daging, seperti itu. Kemudian untuk obat juga bisa, misalnya kita ambil buah mengkudu dan juga madu. Setelah itu ada kosmetik, nih para perempuan biasanya suka. Ini contohnya aloe vera dan juga bunga kenanga. Sementara untuk sandang, biasanya dari pohon yang memiliki serat, misalnya serat kayu rami, serat kapas, nanas dan juga pisang pun juga bisa diambil seratnya. Untuk bahan sandang. Setelah itu, usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Tujuannya itu untuk apa sih? Yang pertama, tentu untuk menjamin kelestarian ekosistem, serta mencegah kepunahan suatu spesies karena rusaknya habitat, dan juga menyediakan sumber plasma nutfah atau
sumber dari keanekaragaman hayati itu. Nah, ini dia usaha pelestariannya, meliputi 2 jenis. Yang pertama, konservasi in situ dan konservasi ex situ. Untuk konservasi in situ, dia berada di dalam habitat aslinya. Misalnya, cagar alam, ini adalah cagar alam di Bengkulu untuk bunga rafflesia, dan Suaka margasatwa untuk komodo di Pulau Komodo. Sementara konservasi ex situ itu pelestarian di luar habitatnya, misalnya di Taman Safari yang ada di Bogor dan juga kebun raya. Selanjutnya, kita sudah selesai. Maka nantikan season selanjutnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. See you soon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.